Enak ya, Madiun ini sekarang jadi bagus. Wanita nomor 1 di Madiun. Ya. Iya, wanita nomor 1, orang nomor 2 ya. Oh, iya. Kenapa pulangnya ke Madiun, Bunda? Tanyanya ke sini apa ke situ ya? Misalnya anak-anak ngomong, Mas stop, berhenti nggak? Lihat dulu alasannya. Lihat dulu alasannya. Jawabannya politis banget. Iya, lihat dulu alasannya. Akhirnya ketemu sama Ibu Indah. Iya. Indah pakai H apa enggak? Nggak pakai H. Wanita nomor 1 di Madiun. Iya. Iya, wanita nomor 1, orang nomor 2 ya. Oh, iya. Nomor 1 loh. Tapi wanitanya kan wanita nomor 1. Luar biasa ya, kenal sama beliau ini sudah lama sebenarnya. Sehat Bu Indah? Alhamdulillah sehat. Enak ya, Madiun ini sekarang jadi bagus. Alhamdulillah. Banyak yang pangling. Iya. Apalagi di tengah kota itu ya. Iya. Memang dibikin kayak Jogja Bu Indah. Sebenarnya mungkin konsepnya Cik, sebentar, Bijim, kita lepas masker nggak apa-apa iya, ya? boleh. Jadi gimana tadi Bu Indah? Sebenarnya kalau konsep mungkin dari kota manapun kita kan bukan mengkiblat sih, tapi ketika itu suatu hal yang bagus kan boleh kita adopsi di kota kita gitu kan, selama memang itu memungkinkan, sumber daya dari pendanaan memungkinkan, kemudian ada yang bisa mengerjakan sedemikian rupa bagusnya, ya kenapa enggak gitu. Masih aktif di KI? Masih. Luar biasa loh ini, dari dulu aktivis KI, ngajar, tahu ya, kelas inspirasi. Teman-teman kelas inspirasi ini bintangnya kalau di Madiun ini. Apa tuh kelas inspirasi itu? Mungkin bisa sharing ya? Kelas inspirasi itu ya semacam relawan gitu ya. Jadi dia mengajarkan ke beberapa sekolah-sekolah, terutamanya SD, Ya, untuk SD dia loh, mengenal tentang profesi. Jadi kita ngajarnya ke mereka bukan tentang pelajaran yang ada di sekolah ya, bukan yang akademis gitu, tapi jauh lebih memperkenalkan Betul. profesi. Jadi memang tujuannya KI ini supaya anak-anak itu, Sekolah gitu, mimpinya supaya seperti anak-anak apa ya? betul, anak-anak itu punya Punya gambaran. mimpi. Karena kebanyakan mereka taunya itu kalau di daerah kerjaan itu kalau nggak guru, Polisi, tentara, polisi sama dokter. Ya, Pak zaman dulu insinyur, dokter insinyur. Iya, Nggak ada gitu. YouTuber kayak gini, Nggak nggak ada. ada. Selain di kelas inspirasi, di ini juga ya kelas mengajar kalau nggak salah. Iya, di Madiun Mengajar. Madiun Mengajar ya? Mengajar. Itu memang programnya ini Madiun. Kalau Madiun Mengajar teman-teman dari pemuda-pemudinya Madiun sih. Jadi dan lepas dari KI juga, jadi nggak ada ini korelasinya dengan KI gitu. Dari kecil dulu memang seneng ini, seneng organisasi. Mungkin jauh lebih senang mengenal banyak orang gitu, ngumpul banyak orang, kenal karakteristik baru. Nambah jejaring juga gitu kan. Kalau di Madiun ini sekarang yang lagi apa ya, lagi Gandrungi diunggulin gitu apa? ya. Kita tuh di Kota Madiun, kalau kita ngomong tentang Kota Madiun kan, Kota Madiun ini kita satu-satunya kota yang dikelilingi beberapa kabupaten kota. Ya kabupaten ya. Jadi ada Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Kabupaten Madiun gitu. Tapi kita ini cuma 3 kecamatan, 27 kelurahan, dan nggak punya sumber daya alam. Which is kita berarti harus create destination gitu kan. Kita nggak punya gunung. Yang ada ini ya kabupaten. Nggak punya gunung, nggak punya pantai. Secara geografis juga landai-landai aja gitu kan. Maksudnya nggak ada yang gimana-gimana. Jadi akhirnya terus ya mau nggak mau harus meng-create, menciptakan gitu. Makanya
kalau mungkin bisa dilihat sepanjang apa namanya Jalan Pahlawan, Sumber Wangi itu, Sumber Umis itu kan sudah bagus. Jadi ya itulah yang kita unggulkan sekarang. Termasuk di sini juga, termasuk ini jadi bumi perkemahan. Jadi ini ya, jadi salah satu destinasi ya. Betul, karena kalau kita lihat dulu-dulunya kita Ferdi enggak, kita waktu kecil kalau nggak tahu loh ada ini dulu, ini nggak tahu ini iya. dulu, tempat ini dulu di mana kok aku baru tahu Ada sekarang. di sini, cuman bentuknya nggak seperti ini. Nah, Oh, ketika Pak Wali memikirkan bahwa kalau kita mau kemah, mau benar. kan pasti kalau nggak ke Jamus, ke Kresek gitu kan, dimana orang tua jadi khawatir gitu kan. Akhirnya dibikinlah ini untuk jadi bumi perkemahan. Jadi di sini tempat pendadaran Dasa Dharma ceritanya gitu. Nah, tapi kalau Madiun UKM-nya banyak ya, Fer ya? Banyak. Ya? Kita UMKM ya itu karena kita nggak punya sumber daya alam, kita roda perekonomiannya dari UMKM itu. Masih seputaran pecel atau ada yang cukup Pecel tetap eksis karena memang kan kita terkenalnya dari Madiun kota pecel ya. Terus muncul lagi ini bluder. Jadi bluder itu nggak ada yang betul. luar biasa itu. Bluder pun dulu cuman satu brand, sekarang sudah bermacam-macam. Isiannya pun bermacam-macam. Ferdi tadi mau nanya apa? Oh enggak, saya sempat lihat di salah satu sosial media ya. Kalau nggak salah ada program menyewakan kendaraannya kalau nggak salah. Oh Kayak apa iya, konsepnya? iya. Gratis loh ya, nggak Gratis. nyewain lah. Jadi sebenarnya konsepnya ketika kan kita udah dapat mobil dinas ya, dan mobil itu terus terang sebenarnya kalau mau dijual tuh pun juga sayang karena secara bentuk memang saya suka gitu. Akhirnya ya udahlah dikaryakan aja gitu. Awalnya cuman mobil aja untuk bisa dipinjam semua masyarakat khususnya Kota Madiun, calon pengantin yang ada di Kota Madiun, siapapun itu asal ada surat keterangan tidak mampu ataupun surat keterangan kenapa saya harus meminjami gitu ya. Jadi tidak selalu harus kurang mampu, tapi siapa yang mau pinjam harus ada alasannya. Tapi gitu. harus KTP Madiun ya? Harus KTP Madiun gitu, harus KTP Madiun dan pelaksanaannya pun juga di Kota Madiun gitu. Oh, pelaksanaannya di Kota Pelaksanaan Madiun ya. pernikahannya juga di Kota Madiun. Dan itu kita pinjemin sekalian supirnya, kemudian kita hias dan update terakhir sekalian saya pinjemin untuk baju pengantinnya. Tapi dengan kondisi dulu, saya yang dulu maksudnya, yang masih segini. Sekarang kan segini ya. Channel kami ini kan soal bapak-bapak lah ya. Oh iya. Aduh kok saya deg-degan ya? Enggak, maksudnya Bu Indah ini nyemplung ke politik itu karena ada didikan dari keluarga atau misalnya bapak nggak berkarir di pemerintahan atau di politik itu kira-kira nyemplung ini juga nggak sih? Mungkin gini analisanya ada efek ya. bapak nggak sih? Ada banget. ya? Ada banget. Jadi ketika mungkin kalau dibilang secara konteks negatif gitu ya, mungkin dinasti atau apa. Kita wujudkannya begini aja, kita simulasinya begini. Ketika kita melek mata, tahu bapaknya berpolitik gitu kan, otomatis pengetahuan kita tentang politik jauh mungkin lebih daripada yang lain gitu kan. Lebih terarah malah. Nah, itu dia. Nah, ketika kita sudah sering banget bergelut melihat apa yang sesapuan pandangan mata itu politik, ya akhirnya punya kecenderungan mungkin ke arah situ gitu. Dulu awalnya memang ditanting, mau nggak gini gitu kan. Terus sempat mikir juga anak-anaknya masih kecil, masih golden age juga, kan usianya kan 9 tahun sama 5 tahun anak saya ini. Terus ya akhirnya pertamanya nggak mau. Ketika terus akhirnya kita rembuk lagi di meja makan, disampaikanlah sama papa, ya mungkin karena sudah banyak makan asam garam ya. Ya oke lah, kalau kamu memang belum punya kerentek banget gitu untuk masuk ke dunia politik. Dalam hal ini pencalonan kemarin itu, papa tuh tahu kamu jadi seorang Indah yang sekarang aja bisa berdiri di kakimu sendiri. Tapi ketika kamu jadi seorang Indah yang juga wakil wali kota, itu jauh lebih bisa memberikan yang jauh lebih banyak gitu. Oh iya juga ya. Banyak yang pengen dibenerin lah tentang pendidikan, tentang mungkin parenting, tentang jadi oke lah kita akhirnya terus jadi tatak gitu. Nah sekarang ini kan banyak nih yang muda-muda. Sebenarnya susah nggak sih ketika jadi pejabat puncak pemerintahan daerah tapi usianya masih muda kan mesti
apa ya, kadang-kadang kan ada yang di Iya, mungkin pandang sebelah Iya. mata. Kriteria lain-lain mungkin ya. Kayaknya mungkin perbedaannya kalau saya karena kan masuknya dari jalur politik. Secara birokrasi saya belajarnya dari papa, tapi jalurnya kan politik. Mungkin kalau Pak Wali kan dari birokrat tulen, Oh, iya. Bapak kan birokrat tulen. Dan ketika saya berpikirnya saya memang belajar banyak dari Bapak karena beliau birokrat sejati tentang dulu mantan sekda dan segala macam gitu. Jadi apa-apanya pemerintahan kan sudah paham banget. Kalau ketika pemimpinnya masih muda gitu, biasanya mindsetnya kan juga masih apa ya, masih fresh, masih seger gitu ya. Kira-kira kalau buat Madiun ini yang rencana yang buat kalangan milenial gitu mau digarap kayak gimana? Sebenarnya kita kombinasikan sih, jadi Combine kita ya. tidak bisa untuk benar-benar meninggalkan yang sudah senior-senior, which is mereka sudah banyak tahu banget tentang Kota Madiun. Ya, apalagi soalnya Sanggara. Madiun ini kan banyak yang bilang ini kota pensiunan. Betul, itu. kota pensiunan. Tapi Betul ya? sekarang kan terbukti tidak kota pensiunan. Iya sih, makanya lihat kotanya, ini kotanya luar biasa ini. Iya. Anak mudanya juga. Jadi kalau untuk anak-anak muda memang kami berbagi tugas, memang harus ngopeni. Jadi kita sudah siapkan semacam stage permanen di alun-alun yang sebenarnya tiap malam minggu kita ngundang nggak cuman keroncong, nggak cuman dangdut gitu, tapi kita Di mana itu, Bunda? di alun-alun. Di alun-alun? Di Oh, alun-alun gitu. Di Sumber Umis juga sudah ada panggung permanen yang di situ. Di Bantaran juga di Sunday Market itu juga sudah ada stage itu, di mana harusnya setiap malam minggu kita ada semacam suguhan dan itu gratis, bisa dinikmati semua orang. Kita ini nih giliran. Ada yang tari modern, ada yang tari Jawa, iya, ada yang dance Korea, ada yang break dance gitu. Ini sebentar lagi kita pengennya bikin skatepark gitu. Kemarin Di kan ini juga di sana. di Bantaran skateparknya sudah digusur. Kita nanti mau insya Allah nanti kita mau bikin di lapangan Demangan itu, kita mau bikin skatepark di situ. Itu mereka di situ dikasih panggung untuk tampil, Iya. untuk memperkenalkan diri aja, apa mereka bisa dapat duit juga ya, Bunda? Dapat duitnya kan dari dinas, jadi Oh, kita memang? gilir. Oh, emang di ini dari Iya, dinas. dari Wah. dinas kita gilir. Support dinas ya berarti ya? Support dinas, tapi Luar bambat biasa. karena pandemi. Iya, apalagi PSBB ini ya. Iya. PSBB itu penghasilan saya babak belur. Oh iya. curhat colongan. Penghasilan saya babak belur. Saya dulu pernah diajak sama ini Ayo Start. Oh iya, Tahu iya ya? benar-benar. Itu kan juga ada working space juga. kan Ya, ya? saya pernah ngasih pelatihan satu hari waktu itu. Si Mas Ferry sama Mas Timothy kan minta tolong. Saya cukup kaget loh, Bu Indah, karena waktu itu yang daftar 70 UMKM. Sampai si Ferry juga kaget. Ini biasanya nggak, maksudnya nggak sampai gini. Terus Iya. kita lihat aja Mas, nanti biasanya yang datang paling 50%. Yang datang 60-an. Iya. Wih, Banyak ya itu kok, akhirnya banyak. jadi sampai seharian ya, karena memang Ferry mintanya, Mas Ferry mintanya lengkap sama praktek. Ya, antusias banget. Ya maksudnya Banyak. memang salah satu yang bisa ngangkat naik kelas itu Bu. Iya, betul. Penampilannya, Penampilannya, produknya, itu tampilannya mesti, produk, betul. kemasan itu mesti dikasih pelatihan. Betul, packaging. Ya, tadi yang menarik juga UKM ya, ada 20.000 lebih UKM di sini. Konsepnya seperti apa yang mau untuk pengembangan? Kita dorong untuk, kebetulan ada satu akun media sosial juga yang itu memang saya khususkan untuk promosi UMKM ini, dan feedbacknya bagus banget gitu ketika iya Bu, kemarin habis diposting kita dapat tambahan pesanan gini-gini. Oh berarti aku mikir gini, wah berarti aku sakti juga nih gitu kan akhirnya. Terus Tapi yang pasti sampai luar kan tentunya ya. Iya, Maksudnya iya. nggak dari Madiun aja kan. enggak, jadi kemarin ada beberapa yang dari Iya, Magetan, ada yang dari Pacitan gitu. Saya mikir gini, loh kalau dari Pacitan bawa ke sini itu sudah effort yang sungguh luar Iya, biasa gitu kan. Ya sudah wes, alhamdulillah lah pokoknya bisa membantu gitu. Kemarin juga sudah kita kasih fasilitas untuk website gratis kan, kita kasih website gratis. Tapi ketika memang itu bukan faknya, jadi setelah dibikinin, dipasang produknya, habis itu nggak ada maintenance gitu kan. Jadi itu saya berpikir ini kayaknya nggak yes nih, maksudnya kalau digitu kan mereka jadi terpecah kan. Akhirnya ada salah satu platform asli besutan anak Kota Madiun, jadi dia menampung UMKM gitu. Ya, contohnya kayak ya Tokopedia, Shopee kayak gitu-gitulah. Nah itu kita punya namanya Rekom Indonesia itu.
Dia Asli Madiun itu ya? asli Madiun. Jadi Rekom Indonesia itu dia produk-produk masuk ke situ gitu. Dan kita mengajarkan di situ supaya wes kamu pikir aja masalah produksi, masalah pemasaran biar di sini aja gitu. Jadi nggak yang terlalu pecah konsentrasi kayak gitu-gitu. Kebetulan juga ada beberapa teman-teman yang punya depot restoran gitu yang baru buka ini dan kenal secara personal, biasanya tak mintain tolong, please dong tolong buat satu corner untuk itu kamu ya modal rak-rak gitu untuk teman-teman UMKM ini bisa majang ke situ, asalkan memang produknya nggak sama kayak yang kamu jual di situ gitu kan. Teman-teman UMKM ini kita kasih pengertian itu cuma nitip tok loh ya, jangan bebanin mereka untuk sampai masukin harga terus ngeliatin expired date-nya yo penono sendiri gitu loh. Eling-elingan nek kamu betul ngasih tempat doang, nek mbok lebokne Senin yo engko Senin depan ambilan ceken gitu kan. Dulu kan Bu Indah sekolahnya jauh nih sampai luar negeri. Iya. Kenapa pulangnya ke Madiun Bu Indah? Nah, dulu terus terang di luar negeri itu tanyanya ke sini apa ke situ ya? Sama lulusan. Sama aja ya? Sama lagi kotanya. Beda ya? Oh, beda kota sih. Sama negaranya nih. Pulang kok milih membesarkan Madiun nggak di kota lain? Dulu gini, dulu ketika di sana sudah dirasa cukup ya, cukup dalam arti melatih kemandirian, kemudian dapat apa ya, dapat keberanian juga secara mental, kemudian ya nemu ada jejaring-jejaring juga gitu kan. Akhirnya terus berpikir ini agak ini sih apa namanya agak klise tapi memang benar. Jadi saya selalu ada sih waktu kemarin saya sempat bikin postingan panjang banget, saya bilang aku tuh sok yo pengen anak-anakku tuh nggak apa-apa mau kemana aja tapi pulangmu ya tetap ke Indonesia gitu loh. Kalau ditanya tadi kenapa pulangnya ke Madiun ya karena papa mama di Madiun gitu kan, tapi kan pulangnya ke Indonesia bukan Madiun. Kira-kira mau berkarir sampai kapan di politik Bu Indah? Kalau konteksnya adalah politik itu nggak ada batasan umurnya. Tapi ketika sama juga sih ketika kita pengen mendedikasikan diri itu juga nggak akan ada batasnya. Yang perlu kita ingat bahwa jangan sampai kita punya rasa atau punya sifat apatis atau mendiskreditkan ya gitulah pokoknya. Mendiskreditkan wanita. Mendiskreditkan politik. Oh politik, oh iya. Karena gini, semua hal yang terjadi di dunia ini semuanya adalah produk politik. Menurut saya adalah produk politik. Saya selalu kasih contoh. Ketika sekarang secara awam orang meninggal itu dimakamkan kan terlentang ya, maksudnya posisi terlentang gitu kan. Ketika itu menjadi suatu produk politik, pokoknya harus sekarang hasil dari keputusan politik itu orang meninggal harus dimakamkan secara berdiri. Kalau kita tidak nyemplung di dalam dunia politik dan menduduki jabatan misalkan kayak wali kota, ya pokoknya kepala daerah gitu, kan kita nggak bisa ikut andil dalam menentukan itu. Ojo sampai toh mosok meninggal kok berdiri gitu. Nah, contoh mungkin konkretnya gitu. Misalnya ini, saya nggak ngomong suami, misalnya anak-anak ngomong, Mas stop, berhenti nggak? Lihat dulu alasannya. Lihat dulu alasannya. Jawabannya politis banget. Iya, lihat dulu alasannya. Lihat dulu alasannya. Lihat dulu karena gini, karena kalau kita sama kayak kita bilang kakak, adik jangan makan permen tiap hari gitu. Kenapa? Karena giginya bisa, kan harus ada alasannya toh. Gitu kan. Mama stop, gitu. Di rumah aja sama nemenin papa gitu. Lah kan papa di kantor. Ini kan wakil dari anak muda ya, ada sharing buat teman-teman pemuda-pemuda Madiun ataupun pemuda-pemudi. Kira-kira apa sih kalau punya mimpi seperti apa kira-kira? Mungkin sama pengen mimpi di politik atau mimpi di banyak yang takut untuk terjun ke dunia politik karena mungkin dalam tanda kutip oknum yang ya nggak bisa disebutkan gitulah, mungkin ada beberapa yang akhirnya punya anggapan yang negatif, stigmanya sudah negatif tentang politik. Tapi ketika itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu adalah produk politik, di mana kamu bisa nyemplung dan punya andil atau punya suara untuk bisa menentukan arah kebijakan, itu akan jauh lebih enak gitu kan. Nah kalau anak-anak muda zaman sekarang yang notabene mungkin masih bingung mau arahnya kemana, ya saya bilang
monggo main-main aja ke semua partai politik bisa. Ke semua partai politik bisa. belajar edukasi ya, Bisa tentang belajar, leadership bisa macam-macam. betul di situ. Bahkan ketika sudah menjadi anggota suatu partai, itu nanti pasti ada tuh pendidikan tentang kepemimpinan, kemudian tentang bagaimana bela negara segala macam tuh kita ada. Ngobrolnya banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu Indah. Sama-sama. Saya titip ibu saya ya, ibu saya. Oh dengar. iya. Tolong dijaga ibu Tolong saya. jaga ya. Jadi nanti moga-moga ya lebih maju ya Pak. Amin. Bu Indah sehat-sehat. Amin, 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 lancar, amin. sukses. Amin. Terima kasih sekali sudah diundang ke sini. Iya. Sama lupa jangan lupa subscribe ya. Oh iya, jangan lupa ya. Nanti ini ya, nanti di ini ya. Iya, Nanti kalau boleh, sudah boleh, di boleh. launching nanti tak kasih ke Bu Indah. Itu semua Tolong di-subscribe ya. gitu Iya, ya. siap. Ya sudah, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.